Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Tahira dari kelas KPI 5D dengan nomor induk mahasiswa 19083054. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai analisis atau tanggapan tiga artikel ilmiah populer di beberapa media massa, dan juga di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai perbedaan feature dan artikel ilmiah populer. Yang untuk artikel pertama yaitu yang berjudul Puskesmas Dono terapkan kerjasama tim dan komunikasi konstruktif, di mana artikel ini ada di Jawa Pos. Nah, untuk analisis saya, artikel ini berisikan mengenai peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS. Dengan salah satu upaya yang dilakukannya adalah dengan penerapan pembayaran berbasis kinerja dalam bentuk kapitasi berbasis komitmen pelayanan KBK pada pengelolaan pelayanan kesehatan primer. Nah, di sini ini ketua atau pimpinan dari Puskesmas cabang Tulung Agung, di mana Puskesmas ini menjadi mitra dengan pencapaian nilai KBK yang sempurna, yaitu sebesar 100%. Kepala Puskesmas Dono, Heri Susanto, sarjana gizi, mengaku upaya yang dilakukan adalah dengan memahamkan kepada timnya bahwa semua memiliki peran untuk menyukseskan atau menggagalkan program JKN-KIS, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan gotong royong untuk mendukung program pemerintah kali ini. Nah, dengan memberdayakan komunikasi konstruktif, pimpinan Puskesmas sendiri berharap pimpinan dan staf tidak ada halangan untuk berkomunikasi. Intinya tidak ada kesenjangan antara satu sama lain. Karena apabila ada pendapat yang sifatnya membangun maupun kendala yang sedang terjadi di lapangan, Bapak Heri ini berharap staf berani menyampaikan ke pimpinan langsung sehingga solusinya bisa segera dilaksanakan. Nah, lalu komunikasi konstruktif ini sebenarnya penting nggak sih? Apalagi di lingkungan kerja yang memang jika kita tilik pasti ada kesenjangan antara pimpinan dan staf lain. Maka dari itu menurut saya perlu adanya atau diberdayakannya sistem komunikasi yang konstruktif. Nah, untuk mendukung dari argumen saya mengapa saya setuju akan perlu dibangunnya komunikasi yang konstruktif di lingkungan kerja, ada salah satu teori sebagai pendukung, yaitu teori konstruktivisme yang dikembangkan oleh J.S. Delia dan rekan-rekan, di mana teori ini memang memiliki pengaruh besar di bidang komunikasi. Teori tersebut mengatakan bahwa individu menafsir dan bertindak menurut kategori konseptual yang ada dalam pikiran. Realitas tidak menghadirkan dirinya dalam bentuk kasar, tetapi harus disaring melalui cara seorang melihat sesuatu. Konstruktivisme sebagian didasarkan pada teori George Kelly tentang gagasan pribadi yang menyatakan bahwa manusia memahami pengalaman dengan berkelompok serta membedakan kejadian menurut kesamaan dan perbedaannya. Perbedaan yang didasarkan tidak terjadi secara alami tetapi ditentukan oleh hal-hal yang bertentangan dalam sistem kognitif individu. Teori George Kelly ini dibangun sebelum teori konstruktivisme dan dikenal dengan konstruksi pribadi atau konstruksi personal atau personal construct. Nah, untuk lebih mendalam mengenai teori-teori pendukung dalam artikel tersebut itu ada namanya konstruksi pribadi antar individu atau interpersonal construct, di mana teori ini menjadi lebih penting karena dapat memandu bagaimana kita dapat memahami orang lain. Nah, yang dimaksudkan Bapak Heri sebagai pimpinan pimpinan Puskesmas Tulung Agung itu, dimana jika kita berkomunikasi dengan bawahan, dengan staf itu diharapkan kita dapat memahami satu sama lain apa yang hendak disampaikan. Setiap individu memiliki perbedaan kompleksitas yang digunakan untuk memahami orang lain. Misalnya, orang yang sederhana secara kognitif yang digunakan untuk memahami orang lain. Nah, orang-orang seperti ini
dia akan menilai atau memahami seseorang hanya sepihak, seperti orang tertentu memiliki sifat tertentu karena mereka berasal dari suku, jenis kelamin, atau kelas sosial tertentu. Sebaliknya, jika seseorang memiliki sistem kognitif yang lebih kompleks, maka cenderung memiliki pengertian yang lebih luas terhadap perspektif orang lain dan memiliki kemampuan lebih baik dalam membingkai pesan sehingga mudah dipahami orang lain. Nah, orang-orang seperti Bapak Heri ini bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang memiliki sistem kognitif karena beliau cenderung memiliki pengertian yang lebih luas terhadap hal-hal sederhana di sekitarnya, termasuk dengan membangun komunikasi yang konstruktif dengan para stafnya. Perspektif thinking ini akan mengarahkan seseorang untuk memiliki argumen yang lebih canggih dan menimbulkan daya tarik pada dirinya. Sebagian orang tertentu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan tingkat komunikasinya terhadap tingkat komunikasi lawan bicaranya, adjusting one's communication to other. Nah, orang yang memiliki kemampuan menyesuaikan tingkat komunikasinya dengan tingkat komunikasi lawan bicaranya, ini juga disebut dengan istilah personified communication atau komunikasi terpusat pada seorang. Nah, dalam hal ini saya secara pribadi menyetujui dengan penerapannya komunikasi konstruktif yang dilakukan oleh Kepala Pimpinan Puskesmas Tulungagung kepada para stafnya. Apalagi jika dilihat dari teori-teori pendukung mengenai konstruktivisme. Untuk artikel kedua yaitu judulnya LIPI Puji Upaya Erlangga Bangun Komunikasi Politik, di mana analisa dan tanggapan saya itu artikel ini membahas mengenai tanggapan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Profesor Dr. Firman Nur, yang menanggapi manuver Ketua Umum DPP Partai Golkar Erlangga Hartarto. Peneliti yang juga profesor termuda di LIPI ini menilai Erlangga Hartarto memiliki energi yang luar biasa dengan melakukan silaturahmi konstruktif dengan berbagai tokoh dan elemen bangsa. Nah, pertemuan Erlangga dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang biasa disapa Cak Imin membuktikan kesiapannya menjalin dan membangun komunikasi politik yang baik satu sama lain. Saya sendiri setuju dengan pendapat Pak Firman selaku peneliti di LIPI mengenai penilaiannya terhadap politikus Erlangga Hartarto yang selaku sebagai Ketua PDD Partai Golkar dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian periode 2019-2024. Dalam pembahasan artikel tersebut, Erlangga Hartarto terus melakukan pertemuan dengan berbagai tokoh politik dan keagamaan. Mengenai pembahasan apa yang mereka bahas, menurut Firman sendiri, hal ini terkait dengan hubungan politik yang coba dibangun oleh Erlangga Hartarto dengan menggunakan komunikasi politik. Dari berbagai langkah dan komunikasi politik yang dilakukan oleh Erlangga Hartarto, hal itu akan mempengaruhi opini atau pendapat publik, termasuk meningkatnya elektabilitas Erlangga Hartarto. Nah, momentum ini berada di tangan Erlangga Hartarto. Dalam komunikasi politik sendiri, hubungan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Erlangga Hartarto memanglah cukup berpengaruh bagi terbentuknya opini publik. Menurut MC Quayle sendiri dalam Swanson 1990, komunikasi politik sendiri merupakan sebuah studi yang indisiplinari yang dibangun atas berbagai macam disiplin ilmu, terutama dalam hubungannya antara proses komunikasi dan proses politik. Ia merupakan wilayah pertarungan oleh persaingan teori, pendekatan, agenda, dan konsep dalam membangun jati dirinya. Karena itulah komunikasi yang membicarakan tentang politik kadang diklaim sebagai studi tentang aspek-aspek politik dari komunikasi publik dan sering dikaitkan dengan komunikasi kampanye pemilu (electors campaign) karena mencakup masalah persuasi terhadap pemilih, debat antar kandidat, dan penggunaan media massa sebagai alat kampanye. Nah, sebelum Erlangga Hartarto ini melakukan komunikasi politik dengan beberapa pejabat politik di Indonesia, beliau juga sempat terjadi pertarungan baliho yang sempat tegang beberapa waktu lalu. Nah,
Hal ini kini berpindah menjadi pertarungan darat atas serangan manuver yang memang sudah diindahkan oleh Erlangga terhadap beberapa partai politik, menjadikan ia tidak kenal lelah untuk melakukan banyak akuisisi dengan tokoh-tokoh politik yang berpengaruh di Indonesia. Salah satu pertemuan yang disorot adalah pertemuannya dengan Ganjar. Terkait pertemuan Erlangga dengan Ganjar ini, Firman Nur menyatakan memang tidak bisa dihindari sebab keduanya sedang berada di tengah pusaran politik nasional. Ganjar terus menjadi sorotan karena kinerjanya yang baik di Jawa Tengah, sehingga disebut-sebut sebagai salah satu tokoh potensial ke depan. Bahkan sudah ada yang mendeklarasinya sebagai calon presiden 2024, menurut Firman Nur. Jika muncul image Ganjar Pranowo sudah semakin cuek dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, hal itu sulit dihindari lagi karena memang sudah banyak berita-berita yang muncul di publik mengenai Ganjar Pranowo dan Megawati yang semakin jauh atau terjadi perang dingin di antara keduanya. Mengenai pertemuan Erlangga Hartarto dengan Muhaimin Iskandar sendiri, menurut Firman memang diprediksi akan terjadi. Hanya tidak secepat ini, energi Pak Erlangga berlimpah seakan tak kenal lelah. Begitu puji Pak Firman Nur. Dari pernyataan-pernyataan di atas, memang komunikasi politik ini sangat berpengaruh dengan jalannya kiprah para politikus di Indonesia. Salah satu teori yang dapat menjadi latar belakang analisis ini adalah teori lingkar kesunyian atau spiral of silence theory. Teori ini diperkenalkan oleh Elizabeth Neumann, mantan jurnalis kemudian menjadi profesor emeritus pada salah satu institut publistik di Jerman. Teori ini banyak berkaitan dengan kekuatan media yang bisa membuat opini publik, tetapi di balik itu ada opini yang bersifat laten yang berkembang di tingkat bawah yang bersembunyi karena tidak sejalan dengan opini publik mayoritas yang bersifat manifest atau nyata di permukaan. Opini publik yang bersembunyi ini disebut opini yang berada dalam lingkar keheningan atau the spiral of the silence. Misalnya di Indonesia di masa pemerintahan Presiden Soeharto sendiri menjelang kejatuhannya banyak opini publik yang berkembang di tingkat bawah yang bertentangan dengan opini publik mayoritas. Reaksi akan opini publik dengan apa yang dilakukan oleh Erlangga Hartarto sendiri mungkin tidak langsung nampak di permukaan ya, karena opini-opini yang terkait seperti komentar-komentar yang ada di bawah artikel itu mungkin saja sebuah reaksi dari beberapa pihak yang memang mungkin tidak suka atau yang emang sudah pro dengan Bapak Erlangga. Tetapi opini-opini lain yang bersembunyi itu sebenarnya lebih berpengaruh dalam karir politik beliau. Nah, hal ini dampaknya akan dirasakan nanti ketika pertarungan antar parpol dimulai di Pilpres yang akan datang. Nah, saya sendiri mungkin setuju dengan pernyataan Bapak Firman Nur terkait dengan pujiannya akan kinerja Bapak Erlangga Hartarto, karena memang beliau gencar melakukan pertemuan-pertemuan dengan para pejabat politik yang lain. Hal itu mungkin akan menjadi langkah yang lebih efektif nantinya menuju Pilpres yang akan datang atau pertarungan antar parpol yang akan datang. Selanjutnya untuk artikel ketiga yang berjudul Kemenkominfo RI sentuh warga sosial lewat literasi digital dan dakwah. Nah, pada analisa kali ini dalam artikel terkait era globalisasi memang semakin menunjukkan pengaruh yang luar biasa di berbagai sektor di Indonesia ya. Namun banyak juga bahaya yang mengintai seperti hoax dan kejahatan sosial media lainnya. Dengan adanya kebijakan-kebijakan dalam artikel terkait yang disampaikan oleh Kemenkominfo dan ada beberapa tips juga serta ada beberapa saran juga yang terdapat dalam artikel ini, menurut saya sangat patut disetujui dengan kita berbanyak melihat atau mengakses hal-hal baik yang ada di internet, dan juga kita juga perlu berhati-hati dalam mengakses atau dalam mempergunakan sosial media agar kita dapat terhindar dari bahaya-bahaya yang mengintai. Untuk dakwah sendiri dalam artikel ini, jadi
semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya teknologi informasi, semakin berkembangnya media komunikasi, hal ini juga harus disertai dengan hal-hal yang memang ikut mengiringi perkembangan dari teknologi tersebut. Salah satunya adalah dakwah. Dakwah sendiri ada yang namanya media dakwah ya. Media dakwah ini sebelum kita membahas di media dakwah, untuk mendukung analisis saya tentang Kemenkominfo RI sentuh harga sosial lewat literasi digital dan dakwah ini. Secara umum tujuan dari dakwah adalah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan dakwah sendiri pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua macam tujuan, maksudnya yaitu tujuan umum dakwah sebagai atau mayor objektif. Tujuan umum dakwah ini merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam seluruh aktivitas dakwah. Ini berarti tujuan dakwah sendiri yang masih berarti umum atau utama, di mana seluruh gerak langkahnya proses dakwah harus ditunjuk dan diarahkan kepadanya. Tujuan utama dakwah sendiri adalah nilai-nilai atau hasil akhir yang ingin dicapai atau diperoleh oleh keseluruhan aktivitas dakwah. Untuk tercapainya tujuan utama inilah, maka semua penyusunan rencana dan tindakan dakwah harus mengarah ke sana. Nah, pada artikel tersebut juga kan terjadi webinar ya, karena hal ini terkait dengan webinar yang sudah dijalankan di Solok Selatan. Kasipendis Kemendag Solok Selatan yaitu Mahadolok Ritonga membahas seputar literasi dakwah sebagai upaya sungguh-sungguh untuk membaca dan menulis apa saja terkait dakwah. Nah, kalau selama ini dakwah itu hanya didengar dan dilihat, maka kali ini masyarakat membaca karya tulis seorang dai diharapkan terjadi transformasi besar-besaran dalam metode dakwah di era digital, katanya. Narasumber terkait pada webinar itu yaitu guru TIK SMKN 3 Solok Selatan, Dodi Reynaldi, menjelaskan anak generasi masa kini merupakan generasi digital native, sudah mengenal media elektronik dan digital sejak lahir. Nah, generasi digital native ini adalah orang-orang yang terlahir sesudah tahun 1980 dan hampir sama dengan pendapat sebelumnya. Generasi ini terlahir dan dibesarkan pada lingkungan yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kita-kita ini termasuk dalam generasi digital native. Nah, dalam hal ini juga beliau mengharapkan orang tua mampu melindungi anak-anak dari ancaman era digital, tetapi tidak menghalangi potensi manfaat yang bisa ditawarkan. Sebagian besar penyebab anak terlambat bicara adalah kurang adanya latihan, lebih banyak bermain sendiri, terlalu pasif, terlalu banyak menonton TV dan terlalu banyak menonton perangkat digital gitu. Jadi untuk dakwah sendiri, nah, untuk pembahasan yang ada di artikel ini mengenai dakwah itu lebih ke media dakwah yang digunakan. Nah, media dakwah sendiri merupakan sarana, medan, tempat, atau alat yang digunakan sebagai saluran dalam proses dakwah. Gitu. Keberadaan media dakwah sendiri, sarana dan alat sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan dakwah. Proses dakwah tanpa adanya media masih dapat mencapai tujuan yang semaksimal mungkin, dan media dakwah memiliki peranan atau kedudukan sebagai penunjang tercapainya tujuan. Untuk jenis-jenis media dakwah itu, yang pertama ada lisan, adalah media dakwah yang paling sederhana yang menggunakan lidah dan suara. Dakwah dengan media ini juga dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya. Yang kedua ada tulisan, adalah media dakwah melalui tulisan, buku, majalah, surat kabar, surat menyurat, spanduk, dan sebagainya. Selanjutnya melalui lukisan, adalah media dakwah melalui gambar, karikatur, dan sebagainya. Yang keempat ada melalui audio visual, adalah media dakwah yang dapat merangsang indera pendengaran dan penglihatan atau kedua-duanya seperti televisi, film, OHP, internet, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu melalui akhlak, yaitu media dakwah melalui perbuatan-perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam yang secara langsung dapat dilihat dan didengarkan oleh mad'u. Nah, untuk media sosial, internet di era globalisasi ini mungkin menjadi media dakwah yang sangat
yang sangat memiliki prospek yang baik ke depannya gitu. Karena semua media dakwah itu ada di internet atau ada di sosial media, mencangkup lisan, misalkan ceramah-ceramah yang ada di YouTube dan sebagainya, melalui tulisan yang ada di beberapa artikel-artikel di media massa, dan lukisan, yaitu banyak juga di platform pencarian di website yang biasanya banyak sekali gambar-gambar, karikatur dan sebagainya. Dan terkhusus audiovisual ya, karena di YouTube, Instagram, Facebook sendiri itu banyak sekali video-video dakwah atau kayak cuman suara-suara yang berbentuk video juga namun tidak menampilkan para dai-nya, itu banyak sekali di sosial media maupun di internet ya untuk saat ini. Nah, akhlak sendiri itu banyak sekali sekarang berita-berita di televisi yang memang menyorot kehidupan pribadi para pendakwah. Itu kan termasuk cerminan akhlak yang mereka tampilkan di televisi yang nantinya akan dicontoh atau diterapkan oleh para mad'unya gitu. Nah, dalam menghadapi era globalisasi informasi dan perkembangan teknologi akhir-akhir ini, dunia dihadapkan kepada cepatnya perkembangan arus informasi, pemanfaatan alat-alat teknologi sebagai media penyampaian informasi kepada khalayak, seperti tidak dapat dibendung, tetapi sebaliknya, keberadaan teknologi canggih ini di era globalisasi informasi dan komunikasi ini harus dimanfaatkan untuk penyebaran informasi dan pesan-pesan dakwah Islam. Di era informasi canggih seperti sekarang ini, tidak mungkin dakwah masih hanya menggunakan pengajian di musola yang hanya diikuti oleh mereka yang hadir di sana, atau emang cuma yang ada di daerah itu saja, karena cakupannya berarti tidak luas ya. Penggunaan media-media komunikasi modern adalah sebuah keniscayaan yang harus dimanfaatkan keberadaannya untuk kepentingan menyampaikan ajaran-ajaran Islam atau dakwah Islam. Nah, setelah ketiga artikel tadi saya sudah menanggapi dan semuanya saya menyetujui dengan adanya artikel ilmiah populer tersebut. Nah, untuk perbedaan antara feature dan artikel ilmu populer sendiri, feature dan artikel ilmu populer ini tidak memiliki perbedaan yang mencolok ya, karena keduanya memiliki kesamaan, yaitu menggunakan tatanan bahasa yang lebih ringan. Namun feature sendiri merupakan sebuah artikel yang di dalamnya memiliki informasi dari kejadian nyata yang ada, namun dirangkum dari perspektif atau objektivitas si penulisnya, seolah-olah dikisahkan atau seolah-olah si penulis itu terjun langsung di kejadian tersebut gitu. Namun informasi tersebut memang benar adanya, ya memang informasi-informasi yang ada dalam feature itu sesuai fakta di lapangan. Biasanya feature ini sangat kental dengan sebuah kisah pendek, pembentukan rasa dan human interest, dan juga mengedepankan fakta yang ada tentunya. Sedangkan artikel ilmiah populer ini kental akan bahasa yang lebih ringan, sama seperti feature ya sebenarnya. Informasi penting ini terletak di lead atau awal. Biasanya artikel ilmiah populer ini hal-hal penting atau informasi pentingnya itu ada di awal, baru di bawah-bawahnya itu kayak informasi pendukung saja gitu. Namun artikel-artikel ilmiah populer ini pasti disertai dengan pendapat para ahli di bidangnya atau para pakar yang memang menggeluti bidang yang sedang dibahas pada artikel tersebut. Selain itu, artikel ilmiah populer ini juga berisikan informasi penting yang akurat dan tidak hanya seputaran objektivitas si penulis, namun ada pendapat para ahli sebagai pendapat pendukung, sebagai penguat dari informasi yang diberikan pada artikel ilmiah populer tersebut. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.